salawat serta salam marilah kita aturkan kepada uswasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umatnya, termasuk kita insyaallah yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah, untuk memulai kajian pada pagi hari ini kita membaca doa sebelum kajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan untuk Ustaz Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu segenap majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diarahkan oleh Allah untuk saling berjumpa, saling menyatukan hati dalam iman dan ihsan. Mudah-mudahan di pagi hari ini adalah awal kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah estafetkan dari awal-awal kebaikan yang kita kerjakan di tengah malam tadi. Salat subuhnya, salat malamnya, witirnya, kemudian duhanya. Hari ini kita sambil merestui kepergian suami mencari nafkah dan merestui anak-anak kita untuk belajar. Kita kembali ngeces iman kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai istri yang salehah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini 50 menit ke depan kita akan membahas tentang fil ihsani bibadril amwal. Kebaikan-kebaikan yang dikategorikan sebagai kebaikan dalam membelanjakan harta kita.
Saya ambil masih dalam kitab Syajaratul Ma'arif, pengarangnya Syekh Izzuddin Abdissalam. Beliau memaparkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama saya bacakan faslun fi ibahatis shadaq wa hibatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam kita salah satu ihsan dalam membelanjakan harta kita adalah apa? Memberikan mahar. Ya. Mahar ini tugas siapa? Tugas anak laki-laki kita. Ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin atau mahar sebagai tekad baik kamu untuk menghitbah seorang wanita, ya, yang akan kamu nikahi. Nihlah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi bagaimana agar mahar itu diberikan secara sukarela oleh seorang laki-laki? Salah satunya Rasulullah mengatakan, mudahkanlah menyampaikan maharmu kepada calon suamimu. Kalau hari ini kita, saya punya anak putri, ibu semua punya anak putri, menyusahkan seorang laki-laki yang datang akan melamar putri kita, maka kelak kalau kita punya anak laki-laki, Allah akan sulitkan untuk melamar seorang wanita. Ya, maka sunnahnya mahar itu gimana? Mudahkan. Gak bisa Ustadz, saya sudah menyekolahkan anak saya puluhan miliar. Itu kan kewajiban kita sebagai orang tua, Bu. Ya, kita kalau sudah memberikan sedekah kepada siapapun, apalagi seorang tua kepada anaknya, sudah seperti kita tadi malam makan sate kambing, habis subuhnya kita BAB, nggak usah kita lihat mana satenya, ya, itu seperti itu, sudah, nggak usah diingat-ingat, karena salah satu tubtilu shadaqatihim bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kamu dengan ngingetin, dengan nyebutin. Nyebutin boleh nggak Ustadz? Boleh kalau kita punya hajat kepada Allah, tapi itu personal. Ya Allah, saya sudah baik sama orang, disebutkan bla 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 bla. Saya sudah menjalankan sholat, sebutkan bla 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 bla. Saya sudah puasa ayyamul bid, ya Allah bla 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 bla. Hari ini mudah-mudahan amal soleh yang tadi saya kerjakan sebagai pendorongmu ya Allah untuk mengabulkan doa-doaku. Itu namanya wasilah dengan kebaikan kita. Ya. Dulu ada 3 orang laki-laki dalam sebuah hadis sahih yang dia tertutup, ya, terhalang untuk keluar goa. Terhalang apa? Batu. Maka inisiatif dari 3 orang laki-laki ini berwasilah kepada amal soleh yang dia kerjakan. Laki-laki pertama, ya Allah, aku pernah, ya, menggendong orang tuaku, memberi makan orang tuaku yang sudah renta sampai dia menemui ajalnya ya Allah. Kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, tolong ya Allah, aku ingin keluar dari gua ini. Terbuka Bu gua ini, tapi sedikit. Dia mau keluar gak bisa. Lelaki kedua bilang, ya Allah, saya pernah dibujuk oleh seorang wanita, dirayu oleh seorang wanita untuk berzina. Tapi saya gak mau ya Allah, semata-mata karena saya takut denganmu ya Allah. Ya, saya kemarin tuh ke Purwokerto ada kajian, ngelihat di truk Bu. Truk kan kalau tulisannya filosofi banget tuh, sopir truk yang nulis. Ya, dia nulis surat A, surat Yusuf, tulis. Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih dahsyat dari tipu daya iblis Bu. Ya Allah Akbar.
Kata istri saya, Bi tulis tuh Bi di mobil kita gede-gede. Ya kan? Hanya itu. Ketika si orang laki-laki itu bilang, ya Allah, aku pernah menghindari zina dari seorang wanita ya Allah. Kalau engkau ikhlas, rela, tolong ya Allah, saya mau keluar dari gua ini. Gerak batu itu, dicoba gak bisa keluar. Yang ketiganya, ya Allah, tidak ada satu hari pun yang aku lewati di hari-hari itu, melainkan aku selalu memberikan kesenyuman dari setiap manusia yang ada di hadapanku. Ya kan, senyum kan beda-beda Bu. Ada senyum lewat senyuman, senyum lewat sedekah, senyum lewat tutur kata. Maka dari sini dikatakan nafkah batin itu seorang suami kepada istrinya bukan sebatas seksual, tapi bagaimana si suami itu bisa menguraikan kata-katanya agar batin isinya itu tenang. Itu nafkah batin Bu, Masya Allah. Bagaimana kata-kata saya kepada istri saya tidak nyakitin. Memang saya kepengen berpihak pada orang tua saya, tapi gimana agar pihak saya kepada orang tua saya kata-katanya tidak nyakitin istri. Atau sebaliknya, bagaimana agar kata-kata kata-kata saya kepada kebijakan saya kepada istri tidak menyakiti orang tua. Makanya sulit Bu seorang suami itu. Ya. Makanya jangan pernah kita gregetan, ini orang kok anak mama banget, jangan. Ya, seorang suami itu kadang-kadang dalam hati, ya Allah, saya kepengen ngebahagiain orang tua, tapi jauh ya Allah. Tapi satu sisi di sini istri saya butuh ya Allah. Minta perlindungan sama Allah biar kita nggak menyakiti keduanya. Serba salah Bu. Kita nyakiti istri, hancur karir kita. Padahal kita ngebahagiain orang tua tuh. Atau sebaliknya kita ngebahagiain orang tua, nyakitin istri, hancur karir kita. Kira-kira ibu milih yang mana? Nyakitin mertua aja Ustaz. Ya kan? Semuanya hancur ya. Makanya kalau hari ini kok suami kita tuh baik sama kita, memenuhi semua kebutuhan kita, tiap bulan ada treatment buat kita dari mulai kepala sampai ujung jempol, ya kan treatmentnya. Anak-anak juga sehat semuanya, tidak ada satupun hari kecuali diajak jalan makan bareng sama suami. Tapi kok suami kok kelihatan gak tenang, di kantor kok seret banget, mau usaha seret banget. Maka ingetin, Mas, sadar gak sih kita kenapa kita suka sholat jamaah witir? Kamu sudah sholat malam, bangunin saya. Aku sudah sholat malam, kita saling tunggu-tungguan untuk jamaah witirnya. Kita doa, nangis-nangisan, kita doa ya Pak. Ya, kita bangunkan anak. Cuman kok hutang makin kesini kok makin banyak, nggak pernah tuntas. Iya ya, mak kenapa ya? Oh iya, kapan Mas kamu terakhir ngubungin orang tua kamu? Kan bisa begitu, ya kan? Ternyata memang sudah hampir 2 tahun si suami tidak menghubungi orang tuanya. Jadi asbab tuh. Kalau saya pernah ngedengar Syekh Saltut ketika ngajar ke kami itu, ya pagi-pagi bilang, ada tetangga saya, itu pagi-pagi dia seorang janda, pagi-pagi sudah berdandan, pagi-pagi sudah cantik, dia teriak-teriak, wahai saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku, hari ini nanti jam 8 anak saya yang sudah 3 tahun tidak menghubungi saya. Alhamdulillah saya akan diajak makan tuh orang tua, ya kan? Karena apa? Tadi malamnya dia diingetin sama istrinya, Mas, kamu lupa kan ada seorang wanita yang belum kamu traktirin, ya, kamu servis. Enggak, saya punya wanita cuman kamu saja dan anak-anak. Enggak Mas, ada satu wanita. Di mana orang tua kamu? Ya Allahu Akbar, saya lupa. Makasih ya. Akhirnya kamu angkat telepon. Assalamualaikum Mi. Masya Allah Abdullah, kamu sehat-sehat. Gimana istri kamu sehat-sehat, anak-anak sehat-sehat. Masya Allah nak, ibu kepengen telepon kamu. Takut ganggu aktivitas kamu. Takut ganggu kamu lagi ngobrol dengan istri kamu. Takut ganggu kamu lagi bercengkrama dengan anak kamu. Iya mah, maafin saya. Nanti malam
Mama free tidak? Oh, mama ada pengajian. Ya sudah, besok saja, kebetulan hari Ahad. Ngapain nak? Saya mau ngajak makan mama. Seneng orang tuanya. Ya, istrinya ngerelain ridho. Kamu ikut enggak? Enggak lah. Aku serahkan sepenuhnya ke kamu. Nanti suatu saat kita akan sama-sama. Oh, langsung ibunya sudah nunggu di rumahnya. Ketika mobil datang, dia langsung keluar. Ibunya langsung di mana di depan dipeluk sama ibunya. Ketika sudah dipeluk, dia transit. Mah, kita ke restoran mana nih? Ke rumah makan yang biasa mama ngajak kamu. Mama ngajak kamu. Akhirnya langsung duduk. Anaknya bilang, mah ini silakan mama. Menunya silakan mama dulu. Baca-baca bolak-balik. Ya. Mah gimana? Senyum. Nak, sudah hampir 3 tahun mama gak ngubungin kamu, mama lupa. Loh kenapa? Mama sudah gak bisa baca nak. Mama sudah lamur. Mama sudah bingung ini bacaannya. Coba kamu bacakan buat mama. Sebagaimana dulu mama bacakan buat kamu. Akhirnya dibacakan semuanya, dipilih semuanya. Setelah selesai, lagi makan, mamahnya izin ke anaknya, katanya sih mau ke toilet. Ya katanya mau ke toilet. Setelah dari toilet langsung bilang, nak, ini hari Ahad, kamu ngajak makan mama. Tapi sepertinya kurang sempurna kalau mama nggak ngajak makan kamu nak. Insya Allah hari Jumat ya, mama nggak ada pengajian, mama nggak ada apa-apa. Kamu pulang kerja jam berapa? Insya Allah mah jam 5 sudah di rumah. Ya sudah, ajak istri dan anak-anak kamu, cucu mama, kita makan di sini. Kita sholat maghrib isanya di rumah makan ini. Oh siap mah. Akhirnya langsung sudah selesai semuanya, mereka berpisah. Qadarullah Jumat paginya, Kamis paginya ibunya telah meninggal dunia. Hari Jumatnya telepon ya pimpinan perusahaan restoran itu, manajernya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mr. Abdullah. Iya. Ini ada undangan makan malam dari restoran yang kemarin kamu makan dengan ibu kamu. Oh silakan, apa saya saja? Enggak, istri dan anak-anak kamu. Ternyata mereka datang. Pas mereka tanya siapa yang bayar ini semuanya, ternyata ibunya. Orang tua kita sama dengan orang tua ibu semuanya. Kalau hari ini kita mungkin habis waktu kita dengan istri, waktu kita dengan suami, waktu kita dengan anak. Yuk sama-sama kita istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bakti dengan istri, kita mungkin bakti dengan suami. Suami kita gak pernah lah lalai one day one juice-nya. Gak pernah lalai one day one juice, one day one juice, one night one juice-nya. Tapi di satu sisi mungkin kita nyakitin mereka. Sampai mereka gak mungkin ada kata-kata kotor ke kita kan. Tapi mereka hanya ingin, enggak nak, ibu dan ayah di sini itu gak kepengen kamu transfer uang. Uang tuh mudah. Ibu gak kenyang nak dengan uang. Ibu gak kenyang nak dengan kiriman parcel kamu. Tapi ibu kepengen ngelus-ngelus kepala kamu, memeluk kamu nak. Mungkin ini hari terakhir ibu bisa telepon kamu nak. Masya Allah Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh-solehah ya bu semuanya. Birrul walidain merupakan satu putusan dari Allah. Gak akan pernah bahagia hidup kita semuanya. Hidup suami, hidup istri, hidup anak-anak kita. Kalau hari ini kita banyak ngecewain orang tua kita. Ya apalagi
Orang tua kita sudah bilang, mohon maaf, sepertinya ibu dan bapak sudah gak bisa lagi ke kamu. Kenapa? Ibu sudah gak kuat lagi jalan. Ibu sudah gak kuat lagi untuk nemuin cucu ibu. Kita jadi bingung. Ya Allah, ini gimana? Sementara aktivitas di sini banyak, istri banyak, kebutuhan anak-anak segala macam. Kita hanya bisa yakinkan ke Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku ini salah satu anak durhaka ya Allah. Sehafal apapun Quran kita, sehebat apapun kita sholat, sehebat apapun kita ngaji, Bu. Kalau kita sudah nyakitin orang tua kita, mak bapak kita bilang, ya Allah kok anak saya kayak begini, itu menggelegar arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak pandang kita sholat, Allah gak pandang. Maka kalau hari ini kita dapatin suami kita dalam bahagia dengan kita dan anak-anak, maka kita tanya, ya, karena kita bisa kayak begini, punya segala-galanya, karena suami kan taat sama orang tuanya, suami taat sama ibu mertuanya. Maka kalau hari ini suami kita itu taat sama ibu bapak kandung istrinya, maka kita sebagai seorang istri bersemangat juga untuk taat dan patuh kepada ibu bapak istri suami kita, ya. Karena nggak bisa disatukan, Bu. Antara mertua dengan mantu tuh nggak bisa disatukan. Ini fitrahnya, ya. Tapi yang bisa menyatukan adalah iman. Ya, balik lagi, Bu. Ini ya, semoga anak-anak kita taat sama kita lah. Kalau hari ini kita sulit nyuruh anak kita sholat, maka jangan mukul anak kita. Jangan teriak-teriak ke anak kita, itu bukan salah mereka. Tapi mungkin dulu kita menjadi asbab teriaknya orang tua kita. Kalau hari ini subuhnya anak-anak kita itu kok sulit bangunnya, bukan karena memang keseharian mereka itu main gadget, bukan. Tapi karena mungkin kita menjadi asbab orang tua kita teriak-teriakan. Akan ada satu masa kita akan kangen dengan panggilan orang tua, nak bangun, nak segala macam. Gitu, Bu. Yuk kita lanjutkan. Faslun fi ibahatis shadaq wa hibatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 4. Jadi berikanlah mahar, mas kawin kepada wanita yang akan engkau cintai. Dalam hal ini putra-putra kita. Sudah cocok ibu dengan calon istri putra kita, calon suami putra kita, maka berikan kemudahan. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang laki-laki suka dengan putrimu, tidak ada yang dia bawa kecuali iman dan amal soleh, paham agama. Saya mengartikan paham agama ya, Bu, bukan ngerti agama, bukan dia ilmu agamanya banyak, bukan, tapi paham agama. Kenapa? Karena kalau orang paham agama, sedikit ilmu yang dia punya, dia tidak akan pernah bikin air mata istrinya itu keluar. Paham agama. Orang yang punya ilmu agama banyak, jangankan orang sekarang, sahabat pernah juga mukul kepada istrinya. Maka jangan pernah kita tarik garis lurus antara paham agama dengan KDRT, ya. Jadi kalau seorang suami laki-laki yang paham agama, kalau istrinya marah-marah, istrinya ngomel, maka ibu jangan minta dia ngomong, pasti diem, Bu. Daripada saya ngedengerin nenek gerandong marah-marah, ya kan. Pergi ke masjid, bahagia Bu sama suami kayak gitu. Pergi ke masjid baca Quran, dia nggak mau. Gimana saya mau menyakiti ibu dari anak-anak saya? Itu Umar bin Khattab, Bu, Masya Allah. Saya baca biografi Umar bin Khattab sampai netesin air mata ketika nunggu waktu subuh. Itu saya baca, ya Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu siapa yang nggak takut? Batuknya Umar bin Khattab itu setan kabur, Bu. Tapi Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh istrinya
seperti kerupuk melempem, diam aja. Sampai sahabatnya bilang, wahai Umar, kenapa enggak tegas? Dengan sepertinya aku tegas. Bagaimana mungkin aku nyubit seorang wanita yang menjadi asbab anak-anakku lahir. Ya. Karena seorang istri saja sudah enggak betah di rumah, acak-acakan, enggak ada yang nyetrika, enggak ada yang masak, ya Bu. Ya. Sedikit saja fenomena itu. Saya ngomong gini bukan karena saya sudah baik, enggak Bu. Kadang-kadang ketika saya bercerita kayak begini, ini merupakan curhatan saya kepada ibu. Nah, kayak gitu saja. Ya Bu, kayak gitu. Bukan saya lebih baik, enggak. Kalau ibu mau tahu dapur saya, tanya istri saya, tanya orang tua saya. Mungkin saya adalah anak yang mungkin jarang telepon orang tua. Jarang segala macam. Kayak kadang-kadang sampai tadi malam saya sedang kajian, saya silent, saya nggak tahu. Dan yang sedang saya bahas itu tentang tauhid. Akhirnya pas pulang sampai di masjid transit, ya Allah, umi saya telepon, ini ada apa? Sampai 15 kali telepon. Ternyata 15 kali itu hanya ingin bilang kapan ke Jakarta. Padahal 2 bulan yang lalu saya sudah ke Jakarta. Kapan ke Jakarta? Saya punya umi itu sudah 79 tahun. Orang tua saya itu yang laki-laki 88 tahun. Ya berkat kayak begini karena mereka berdua semuanya. Saya iri dengan teman-teman kita yang bisa bersanding dengan orang tuanya. Iri banget. Ya, saya enggak iri mereka bisa memberikan segala-galanya kepada orang tuanya, enggak. Tapi saya iri mereka bisa bersanding kayak gitu. Di satu sisi ada umat, di satu sisi segala macam. Jadi beban berat luar biasa. Saya hanya bisa sampai di rumah, saya isya tadi jamak maghrib isya. Sampai dari Purwokerto saya pulang. Jam 7:30, udah saya nggak bisa tidur. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, 2:30 langsung saya bangun. Nangis. Saya di atas musola. Kalau di kamar takut nangis saya kedengaran sama siapa-siapa. Saya minta tolong. Akhirnya pas mau subuh 15 menit, saya mau kajian di Al-Falah itu. Saya telepon, alhamdulillah. Sehat Mi, sehat. Abah sehat, Abah sehat. Gimana Abah, sudah jalannya lancar, alhamdulillah lancar. Gimana Mukhlis, sehat, sehat. Anak-anak sehat, istri sehat semuanya. Semua sehat-sehat, Mi lancar ya. Umi cuman kangen. 15 telepon cuman ingin bilang kangen tuh kayak gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti kita ini. Yang sulit diatur, semuanya dimudahin sama Allah. Ya jadi kita nggak maju-maju nih fasal kajiannya Bu. Astagfirullah, mohon maaf ya Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi mahar itu salah satu kewajiban seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan. Ya, meminang perempuan. Terima kasih. Saya tadi tunggu-tunggu mana tisu, kok nggak ada tisu. Ya, nggak apa-apa Bu, dimaafkan. Kemudian fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluh hani amaria. Kalau seandainya ibu sebagai seorang istri melihat, ya Allah, sepertinya suami saya sedang milat, suami saya sedang butuh uang, maka boleh tuh mahar dijual atau mahar kita dibuat modal suami. Ya, akadnya apa? Kalau akadnya minjem, maka suami wajib bayar. Karena mahar itu punya istri. Pokoknya setiap pemberian si suami kepada istrinya, baik nafkah lahir untuk istri dan anak-anak merupakan nafkah wajib. Kewajiban penunjangnya apa? Kebutuhan istri di luar rumah tangga. Buat treatment, buat muyen, buat segala macam. Nah itu haknya. Kata para ulama, seorang istri itu enggak wajib tahu gaji suami, enggak. Malah nyari tahu malah enggak bagus Bu. Ya. Yang penting
si suami saya ketika istri minta kita sudah siap, itu sudah cukup. Ya. Tapi yang lebih baik gaji suami berikan istri lebih baik. Tapi saya enggak gitu. Saya enggak gitu, Bu. Enggak. Tapi semua tahu. Jadi ketika saya mau ngasih ibu saya, sebenarnya enggak perlu izin. Kalau kita sudah dipenuhi kebutuhan oleh suami. Tapi yang perlu izin apa? Kalau kita khawatir semua yang kita berikan kepada istri itu enggak mencukupi, baru kita minta izin. Kalau ibu memberikan kepada orang tua ibu, ya, itu enggak apa-apa, enggak tanpa izin mutlak. Loh kenapa? Karena uang yang ada pada ibu itu uangnya ibu, uangnya istri. Nah, makanya di sini dalam usul fiqh dikatakan utangnya istri wajib dibantu oleh suami, tetapi utangnya suami nggak wajib diganti sama istri, ya Bu ya. Kecuali istrinya paham, suami saya laksana, Rama buat saya, Arjuna buat saya. Sejelek apapun dia saya harus masukkan dia ke dalam surga tanpa hutang. Tapi nggak ada kewajiban, Bu. Tapi seorang istri punya utang, maka suami kewajiban untuk bayar. Ini namanya mahar. Jadi mahar itu jangan belibet-libet, nanti kita dibuat ribet dengan orang yang orang yang senang dengan anak kita. Ya, kalau hari ini kita punya anak heterogen, ada putra ada putri. Ketika anak putri kita dilamar sama orang, agamanya bagus, dia paham agama, kita tolak lantaran pendaringannya belum mapan, maka kata Rasulullah, intadris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya. Dulu ada Manohara ya Bu. Manohara itu, kurangnya apa Manohara? Dilamar sama Sultan Malaysia. Ibunya karena apa? Karena uang. Sampai di sana belum beberapa hari, dicambuk, digampar, disundut pakai rokok, ya kan? Itu intadris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Tapi ketika orang paham agama, kata Allah dalam hadits qudsi, wahai para laki-laki, ketika engkau sudah berakad, maka kata Allah, maka tolong jaga makhlukku yang bernama wanita ini. Sedikit saja engkau mengeluarkan air mata kesedihan mereka, maka aku akan acak-acak porak-porandakan pendaringanmu. Itu kata Allah dalam hadits qudsi, Bu. Ya. Jadi walaupun surga nerakanya istri itu berada dalam telapak kaki suami, suami juga harus sadar diri. Ya. Saya punya kawan, Bu. Orang Jakarta ganteng. Bapaknya dari Pakistan. Istrinya, ibunya dari Bandung, Mojang Priangan. Masya Allah. Tinggi, gede, putih. Ya. Qadarullah dia dikhitbah oleh seorang janda kaya. The second of Muzdalifah. Ya. Ustadz main ke toko kami Ustadz dulu itu. Di mana sih tokonya? Saya di Tanah Abang Ustadz. Saya alhamdulillah menikah dengan seorang janda kaya, punya 10 kios di Tanah Abang. Wow. Ini mah kegedean. Setengah ini dibagi dua. Satu tuh harga 500 juta kios Tanah Abang. Dia punya 10. Kata istrinya ingin memuliakan suaminya. Mas, kamu kan sudah jadi suami saya. Saya nggak mau orang itu timbul fitnah, apa-apa dibayarkan istri. Ini kamu saya kasih, ya. Kamu mau berapa kios? Saya 3 saja, 3 kios. Ternyata suaminya jauh lebih bagus jualannya daripada istrinya. Istrinya 7 kios bangkrut, Bu. Suaminya jadi 10, 12, 13. Eng ing eng. Akhirnya ketika dia habis sholat isya, Ibu kalau di Masjid Al Azhar Kebayoran itu habis sholat isya di bawahnya ada
kantin segala macam. Artis banyak yang jajan di sana, ya, jualan segala macam. Dia ngelihat ada cewek cantik segala macam. Akhirnya dinikahi. Setelah dinikahi, belum dinikahi, dipacari, Bu. Akhirnya sedikit demi sedikit kehancuran melanda dia. Sekarang dicerai oleh istrinya. Akhirnya sekarang dia ngabarin ke saya, sudah hampir 2 tahun Ustadz, saya jadi kuli panggul paket DHL. Itu kayak gitu. Ya, itu pemberian mahar. Kemudian yang kedua, faslun fi iqramid difan. Ya, pembelanjaan harta yang baik. Yang pertama memberikan mahar, yang kedua menghormati tamu. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, ketika adab dalam menghormati tamu, apa kata Allah? Buka surah Az-Zariyat ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Kata Allah, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita tamu Ibrahim yang dimuliakan, ya. Ini saya ngelihat streamingnya Ustazah Eva. Beliau bagus dalam menjelaskan tentang Az-Zariyat 24. Ya, pada saat itu juga saya juga hadir di muwaddaahnya Al-Kais, beliau juga yang ngisi. Ya. Jadi tamunya Ibrahim. Ternyata tamunya adalah siapa? Malaikat Jibril, Masya Allah. Nabi Ibrahim nggak tahu itu malah malaikat. Ternyata malaikat itu bukan malaikatnya sih, tamu itu membawa kabar gembira. Itu sunnahnya ya Bu, sunnahnya. Kalau ada tamu yang tidak membawa kabar gembira buat yang punya rumah, berarti ada kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya, Bu. Setiap ada tamu datang ke rumah kita, mestinya itu bawa kabar gembira, ya. Tapi kalau bawa kabar belangsak, astagfirullahaladzim, ya. Kalau tiba-tiba saya datang tamu ke rumah kita mau minjem uang, ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya selama ini kok pelitnya 17 setan misalkan. Ya kan? Bukan berarti itu belangsak, bukan. Ya Allah, salah saya apa? Kok tiba-tiba saya datang pengemis ke rumah saya, ya Allah, terima kasih ya Allah, kan seperti itu. Makasih ya Allah. Jadi sunnahnya itu, fitrahnya apa? Kalau ada tamu berarti bawa kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena hampir 88 tahun Nabi Ibrahim itu kepengen punya anak, ya. Cuman satu dia kepengen, ya Allah berikan saya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim enggak memikirkan macam-macam, lupa dengan doanya. Yang penting ini sudah datang tamu. Maka Nabi Ibrahim menjalankan kebaikan-kebaikan, membelanjakan hartanya agar tamunya itu di rumahnya nyaman. Ketika keluar bawa kesan yang luar biasa. Maka muncul hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan tahu ada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Syarat-syarat dari memuliakan tamu itu apa? Menyediakan panganan-panganan yang terbaik, tidak usah ditawarkan. Mas, Masya Allah, panjenengan datang mau minum apa? Sirsak, jus, es koktil atau apa segala macam, nggak usah. Ini makruh Bu, nggak boleh. Mau makan apa? Spaghetti, spaghetto, watu geleto, kretek, ya kan? Ya kan, itu makruh, nggak boleh. Tapi yang terbaik apa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanya kepada istrinya, kita nggak punya apa-apa selain anak sapi, Masya Allah Bu. Akhirnya hari itu, Masya Allah, namanya Nabi Bu ya, nggak usah nanya itu masaknya gimana Ustadz, kok cepat banget, nggak usah nanya ya. Akhirnya dibakar sama Nabi Ibrahim, disediakan. Yang penting tamunya itu nyaman, nikmat Bu ya. Jadi kalau datang tamu jangan deg-degan dulu ya. Udah, hanya apa nih? Kalau kita orang baik, tamunya baik Bu, gitu aja. Kalau ada tamu jahat sama kita, berarti kita jahat.
Makanya hidup bermasyarakat itu satu, kata Ibnul Qayyim, apa? Selama kamu tidak nyakiti orang lain, kamu harus bahagia. Nah, itu seperti itu. Ya, gak usah macam-macam itu. Selama kamu tidak nyakitin tetangga kamu, itu kamu jadi orang baik. Akhirnya Nabi Ibrahim gak tahu ini tamunya siapa. Setelah disediain segala macam, Nabi Ibrahim langsung ke istrinya. Nah, jadi ketika mempersilahkan tamunya, silakan tamunya, tamu duduk. Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, kita punya apa, Bu? Makanya di Wonosobo ini luar biasa. Bukan di kota, tapi di pelosok-pelosok, Bu. Kalau tamu mau pulang tidak makan, pintu tertutup rapat, dikunci, digembok. Oh ya. Gak boleh, makan dulu, mending rendang, Bu. Cuman apa, nasi jagung, ya kan? Bawang tempe, kemudian apa, ikan asin, ya kan? Ya seperti itu. Cuman yang dilihat kan gak gitu, saya ingin memuliakan tamu. Fal yukrim dhaifa. Beda ya, Bu, memuliakan tamu karena Allah dengan memuliakan tamu karena ngelihat orang. Ya. Saya itu sering banget ngelihat gelagat dari pimpinan pondok saya. Pakai Hasan Abdullah Sahal. Beliau itu kalau tamunya dipandang karena dunianya, beliau nggak bakal nyambut, Bu. Yang nyambut pas setannya. Karena beliau punya prinsip hadis, siapa yang memuliakan orang karena jabatan dunianya, bukan kealimannya, bukan kesolehannya, maka sepertiga imannya hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW? Pernah terjadi. Makanya ayat abasa wa tawalla. Rasul itu kedatang dua tamu kenegaraan dengan tamu yang buta. Akhirnya Rasul langsung bercengkrama dengan tamu kenegaraannya. Ditegur sama Allah, jangan begitu ya Muhammad. Mana yang dulu silahkan dihadapi, yang belakang ya belakang. Seperti itu, Bu. Jadi ibu kalau mau ada pernikahan, nikah anak, kita semuanya lah. Qadarullah kita nikahnya mungkin di gedung, ibu. Ya nggak boleh ada kata-kata, ibu-ibu di perumahan ini yang dekat dengan saya, ibu nggak usah ke Adipura ya, di rumah saja ya. Insya Allah di kita nggak ada masak-masak, tapi masaknya di Adipura. Di Adipura dibatasi, itu zolim, Bu. Zolim, ya zolim. Kalau memang mau ada walimah nikah, undang semuanya. Karena keberkahan doa itu ada di anak yatim. Keberkahan doa itu ada di fuqara wal masakin, bukan di orang-orang kaya, Bu. Ya, itu undang mereka semuanya. Gak apa-apa, datang saja. Saya malu, jangan malu. Ya, jangan malu, jangan malu. Ya, kadang-kadang saya juga kalau datang ke Adipura itu, Ustaz silakan duduk di sana. Tempatnya luar biasa, Bu. Saya pas ketemuan dengan Ustazah Eva, Ustazah gimana duduk di sini? Gak enak Ustaz, panas. Kayak gitu kan. Jadi memang di spesiality seperti itu gak enak, Bu. Ya. Kita bisa dekat dengan neraka itu kayak begitu. Jadi gak ada lah spesial tamu. Selama dia sopan kita hargai. Kalau gak sopan walaupun bawa uang banyak, kita sami'na wa pikir-pikirna. Ya. Jadi gitu. Bu, kami boleh datang nggak? Boleh, nggak apa-apa. Semua datang. Nah itu. Jadi tamu tidak boleh dipilah-pilih. Itu berkah. Keberkahan ada di sana. Ya, hormatin tamu. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian menghormati tamu dengan cara apa? Langsung dipersilahkan untuk makan. Kalau kata kita sekarang gimana, Bu? Toples sudah dibuka. Kemudian, ayo Pak ambil. Ternyata ini sunnah, Bu. Ya, ada gorengan. Pak ambil gorengannya, ambil. Masya Allah, ini sunnah. Ya, sunnah. Ya, jangan mau ngambil kita salaman, ngambil lagi salaman lagi, ngambil salaman lagi. Ya, itu kan nyuruh pulang, ya kan? Kayak gitu. Gak apa-apa, Bu. Kalau bisa ini makanan bungkus aja. Masya Allah, bungkus. Itu ada plastik segala macam. Kita senang. Gak ada, Bu. Orang yang gak sholat ngormatin tamu, ya, itu Allah balikin, Bu, apa yang dia sudah belanjakan. Kalau karena Allah, ya. Mau tamunya siapa, makan.
Kalau nggak ada bilang kita nggak masak. Syukur-syukur langsung bawa. Yuk kita jalan sebentar ke depan. Masya Allah. Ternyata di sana ada makan segala macam. Oh seneng. Jadi ketika tamu datang membawa keberkahan. Ketika pulang dompet kita habis tuh enggak. Ya. Ketika pulang dia membawa dosa-dosa pemilik rumah. Itu tamu. Ya, itu menghormati tamu. Pemilik rumah itu wibawanya disesuaikan dengan tamunya, Bu. Ya, ini pasalnya yang berbeda. Jadi kalau tamunya negarawan itu pasti dibincangkan di masyarakat. Ya Allah, dia siapa sih sampai Pak Afif kok bisa ke rumah dia? Tuh ya Bu ya. Oh, itu siapa? Kok luar biasa? Disesuaikan. Di sini dikatakan iqramud difan ihsanu iqamatil abdan. Wa syarafuha yashraful difan. Kemuliaan tamu itu bisa merubah jadi kemuliaan yang punya rumah. Ya, maka di sini dikatakan tamu alim Bu, soleh itu jauh lebih diutamakan. Ya. Ketika tidak ada sesuatu yang bisa menghambat ya, maksudnya diutamakan apanya? Pemenuhan kebutuhan dia, minum segala macam. Masya Allah. Ya, ibu jangan ngelihat saya, ngelihat Ustadz Irfan, ngelihat Ustadzah Eva, ngelihat Ustadz Basuki Julianto. Ketika mereka datang ke rumah ibu, nggak usah ada pikiran macam-macam. Ya Allah Ustadzah, ini mudah-mudahan bisa buat dakwah panjenengan itu lancar, bisa membuat dakwah jenengan itu semuanya lancar. Seperti itu Bu. Walaupun mereka mungkin sudah the have, mereka punya segala-galanya, nggak usah mikirin itu. Tapi mikirin dia orang berilmu. Orang berilmu itu ketika berdoa itu nggak usah panjang-panjang. Dia bilang, ya Allah berkahi keluarganya. Dengan ilmunya berkah Bu keluarganya. Itu orang ilmu. Ya, beda dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah kayak kita ini ilmu nggak punya. Kita 1000 rakaat kita lakukan, kalau ilmu nggak punya, ya Allah juga mau nerimanya gimana? Ya. Tapi kalau orang sudah berilmu, muliakan mereka. Apapun yang menjadi asbab mereka dakwah itu jadi pahala buat kita. Saya nggak bisa. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau meneteskan air mata, ya Bu, meneteskan air mata. Air matanya jatuh di pipinya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Khadijah, kenapa engkau? Apakah engkau menyesal punya suami seperti aku? Enggak, wahai suamiku, enggak ya Rasulullah. Di usiaku yang sudah beranjak tua ini, harta sudah tidak punya lagi. Aku enggak ada aset untuk digunakan modal engkau berdakwah ya Rasulullah. Maka tolong nanti ketika aku meninggal dunia, ya, jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan Anda menuju dakwah. Dakwah Khadijah. Ya, tuh. Kemudian yang terakhir. Saya 9:30 nanti ngisi di Al-Qais wali muridnya. Ini sudah ditelepon ini. Yang terakhir, bersegerakan menyuguhkan makanan. Ini salah satu ihsan dalam belanja. Ihsan dalam belanja harta. Jadi jangan sampai tamu bilang, ya Allah Ustadz, ini padahal sudah musim hujan, kok di rumah Ustadz kok kemarau sama sekali ya. Ternyata belum dikasih minum ya Bu ya. Kok kemarau sama sekali. Insya Allah suguhin minuman, makanan segala macam, disuguhin aja. Ya. Kayak di Jakarta itu jarang ada Bu, toples di meja itu yang berisi makanan, kecuali Lebaran. Tapi di Wonosobo, Banjarnegara, itu setiap rumah pasti ada toples berisi. Ya. Ternyata memang fitrahnya mereka menjalankan ini. Walaupun habisnya sama penghuni rumah Bu, ya kan? Walaupun habisnya sama penghuni rumah. Tapi kan buat pemanis, ada tamu kita nggak gerasa gerusuk kayak gitu kan? Ya Allah, ini makanan sudah berapa bulan ini, sudah diganti lagi. Sunahnya kayak gitu. Lihat kalau Lebaran kan, Lebaran itu ada pastel, ada rangginang, ada nastar, ada apalah segala macam, ya kan? Ternyata survei membuktikan makanan Lebaran itu habisnya bukan sama tamu, tapi sama yang punya rumah.
Akhirnya setelah lebaran moncorlah, mencretlah, ya kan? Sebabnya apa? Sebabnya satu, sirup marjan dicampur sama makan nastar. Tuh, suguhin makanan. Ya. Nah, suatu hari terakhir cerita ini, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di faslun fil ithar. Rasul pernah mempersilahkan sahabatnya. Ya. Suatu hari datang seseorang, rojulun ini majhud. Ya Rasulullah, aku ini lapar sekali ya Rasulullah. Rasul datang ke istri-istri beliau. Langsung bilang, wahai istri-istriku, apakah ada makanan buat kita hari ini? Buat tamu kita. Ya Rasulullah, demi zat, ya. Demi zat yang selalu menggenggammu ya Rasul, dan menggenggam kami semuanya. Demi Allah, tidak ada apapun di rumah kita ini kecuali air. Maka Rasulullah langsung bawa tamu ini ke sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, aku punya tamu nih. Dia ingin bermalam hari ini. Maka siapa yang ingin menyambut dia? Abu Thalha, angkat tangan, Bu. Abu Thalha itu sahabat yang super miskin, Bu. Abu Thalha. Dia nggak ngelihat dia punya apa enggaknya, tapi dia ngelihat yang nyuruh itu Rasulullah SAW. Saya Rasulullah. Abu Thalha, kamu betul? Iya ya Rasulullah. Diajak tamunya. Ketika tamunya mau pulang ke rumah, dia izin sama Rasul. Ya Rasul, aku izin dulu sebelum kajian ini selesai. Ya sudah, izin ke istrinya. Anak-anaknya, istrinya di briefing. Kita punya apa? Supaya gampang. Kita punya telur ceplok ama nasi, itu juga buat satu orang. Bu, anak-anakku semuanya, hari ini ada tamu Rasulullah SAW mau datang ke rumah kita, seorang laki-laki. Terus gimana wahai Pak? Nanti waktunya makan, setiap meja dan sudut taruh piring, sendok, garpu. Tapi yang diisi telur dengan nasi itu buat tamu kita kosong. Nanti ketika tamu mau datang, silahkan matikan lampu seolah-olah sedang ada topo bisu di alun-alun Wonosobo. Ya, akhirnya benar. Tamunya mau masuk ke ruang makan, mati lampu. Istrinya tang tong, suaminya tang tong, terus segala macam. Seolah-olah lagi pada makan. Setelah makan, mereka bertahap semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan? Kata siapa? Abu Thalha, wahai Syekh, mau nambah lagi? Gak usah. Dalam hati, alhamdulillah gak usah. Gitu ya. Masya Allah, subuhnya tamu itu pulang. Abu Thalha dipanggil Rasulullah SAW. Wahai Abu Thalha, seluruh malaikat penghuni langit senyum kepadamu. Masya Allah. Senyum kepadamu Allah dan Rasulnya. Aku pun meneteskan air mata karena kehebatan kamu. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi Abu Thalha. Setelah kedatangan tamu itu, panennya lancar, Bu. Kemudian dia punya peternakan pun lancar semuanya, jadi orang terkaya. Maka kalau hari ini kita sedang ngapa-ngapain, suruh orang bertamu ke rumah kita, Bu, ya. Hajat, ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yuk sama-sama kita doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendengar keluh kesah kita, mendengar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apapun jadi hajat kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, hari penuh dengan keberkahan, hari anak-anak yatim lebaran, hari fakir miskin lebaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha tajama'an marhuman wa tafarruqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami, duhai Allah yang maha tahu masa depan suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Hari ini kami berterima kasih kembali kepadamu ya Allah. Di saat banyak orang terlenakan dengan dunia ini, di pagi hari ini Engkau pilihkan kami untuk duduk, untuk i'tikaf di masjidmu, di rumahmu ya Allah. Jadikan kumpul kami saat ini kumpul yang penuh dengan ampunanmu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti, kami melanjutkan aktivitas ini ya Allah. Tolong bimbing kami, penuhi rahmatmu kepada kami ya Allah. Mudahkan kami dalam beraktivitas ya Allah. Lancarkan segala aktivitas kami ya Allah. Rezeki yang kami hasilkan berkah ya Allah. Kebaikan segalanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai seorang istri yang belum bisa menjadi istri yang terbaik buat suami kami ya Allah. Kadang kami jago sholat, kami hebat ngaji, kami selalu bangun malam ya Allah. Tapi kadang kami nyakitin suami kami ya Allah. Padahal suami kami berjuang mati-matian untuk kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang belum bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak kami ya Allah. Kami baru sadar ya Allah betapa sulitnya menjadi seorang ibu yang menjadi tauladan buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini kami merasa sulit membimbing anak-anak kami lantaran karena dosa-dosa kami yang lalu kepada kedua orang tua kami. Tolong maafkan ya Allah, tolong mudahin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa yang memenuhi semua badan kami ya Allah. Ampuni semua dosa yang menjadikan kami lalai ibadah kepadamu ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami yang menjadikan ini semua kami malas ibadah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa seorang wanita yang pernah kami tunggangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ibu kami yang melahirkan kami, tertumpah darahnya, terluka kulitnya, terkoyak perutnya ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang laki-laki yang dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bisa seperti ini bukan lantaran kehebatan kami, bukan lantaran kecerdasan kami ya Allah, bukan lantaran doa-doa mustajab yang kami lantunkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami bisa seperti ini karena kedua orang tua kami berdoa mati-matian untuk-Mu ya Allah. Di siang hari, di tengah malam, baik dia sakit maupun dia sehat, baik dia dalam keadaan tenang maupun dia gundah gulana ya Allah. Hampir semua masalahnya tidak dipikirkan ya Allah. Yang penting dia mendengar anaknya sehat, dia mendengar anaknya nyaman nun jauh di sana ya Allah. Ya Allah, hari ini kami masih membersamai mereka ya Allah. Tapi mereka sudah tidak sekuat dulu ya Allah. Tidak sekuat dulu lagi ya Allah. Jangankan menggendong kami, menggendong cucu sudah tidak kuat lagi ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa menghapuskan air mata kesedihan mereka ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa ya Allah memberikan hari-hari mereka tersenyum ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah berbakti kepada ibu bapak kami ya Allah. Sebagaimana kami juga ingin anak-anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Jangan Engkau tularkan kenakalan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau tularkan semua sifat buruk kami kepada kedua orang tua kami dahulu ya Allah. Pada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, solehkan anak-anak kami yang sedang berjuang ya Allah. Berikan kemampuan dia untuk memahami pelajaran ya Allah. Berikan kemampuan mereka ya Allah untuk menghafal pelajaran ya Allah. Berikan kemampuan mereka ya Allah untuk bisa bertafakuh fiddin ya Allah. Berikan keberkahan kepada anak-anak kami yang sedang menimba ilmu di pesantren, menimba ilmu di kampus, menimba ilmu jauh dari kami ya Allah. Kenyamanan dalam belajar ya Allah. Dan berikan kami kekuatan ya Allah,
agar kami beserta pendamping hidup kami bisa mencarikan nafkah yang halal buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami sulit, tolong mudahin kami ya Allah. Kami terlilit hutang yang banyak ya Allah, tolong lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan kami keluarga yang ahli sujud, ahli taat ya Allah, ahli berbagi ya Allah. Ya Allah, di Jumat berkah kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita.